Oke, banyak banget dari kita, mungkin termasuk Anda juga yang punya mimpi besar. Pengen banget gitu ya bangun bisnis sendiri, ciptain sesuatu yang baru, ambisi itu keren banget. Tapi tunggu dulu, ada satu pertanyaan super penting yang harus dijawab oleh setiap calon entrepreneur sebelum mereka mempertaruhkan semuanya. Waktu, uang, dan harapan mereka. Nah, pertanyaannya adalah ini. Apa sih alasan nomor satu? Kenapa begitu banyak startup yang kelihatannya menjanjikan, akhirnya gagal? Seringkali kita mikir, oh mungkin kurang semangat atau produknya jelek. Bukan itu. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini dia angkanya, 42%. Gila kan? Menurut riset dari CB Insights, hampir setengah dari semua startup yang gagal itu karena mereka bikin sesuatu yang nggak ada yang butuh. Bayangin, Anda kerja berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ternyata bikin solusi buat masalah yang sebenarnya nggak ada. Ini nih yang namanya jebakan asumsi, dan ini bahaya banget. Terus gimana caranya biar kita nggak ikut-ikutan jadi statistik yang 42% itu? Nah, untungnya ada cara yang lebih cerdas, lebih ramping, dan yang pasti lebih aman buat bangun bisnis. Inilah dia metodologi Lean Startup. Konsep ini yang dipopulerkan oleh orang-orang hebat seperti Eric Rice dan Steve Blank benar-benar mengubah cara kita mikirin bisnis. Jadi, Lean Startup itu bukan cuma soal hemat atau irit-iritan ya, tapi ini soal jadi cerdas. Anggap aja ini kayak pendekatan seorang ilmuwan, kita bereksperimen bukan cuma nebak-nebak. Fokus utamanya, dapetin produk kita ke tangan pelanggan secepat mungkin buat belajar. Nah, ini perubahan mindset yang paling penting. Ide bisnis Anda, sekeren apapun kedengarannya di kepala Anda, itu sebenarnya cuma tebakan. Cuma sebuah hipotesis. Jadi tugas pertama Anda sebagai entrepreneur, itu bukan langsung bangun produknya, bukan. Tapi menguji hipotesis itu pakai data asli dari dunia nyata. Oke, terus gimana cara ngujinya? Nah, jantung dari Lean Startup itu ada di sebuah siklus, semacam putaran umpan balik yang namanya Build, Measure, Learn. Bayangin ini kayak mesin penggerak startup Anda. Mesin yang bikin Anda maju bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta. Yuk kita bedah satu persatu ya. Pertama, build, Anda bikin versi paling simpel dari ide Anda. Udah, itu aja dulu. Kedua, measure, bawa produk simpel tadi ke pelanggan beneran. Terus ukur gimana reaksi mereka. Apa yang mereka lakuin? Apa kata mereka? Ketiga, learn. Nah, dari data yang kekumpul tadi, kita belajar. Oh, ternyata tebakan kita benar. Atau, wah kayaknya harus ganti arah nih. Dan siklus ini muter terus. Makin sering muter, makin pintar bisnis Anda. Oke, sekarang kita fokus ke langkah pertama yang paling krusial. Build. Ingat ya, ini bukan soal bikin produk yang sempurna dan kinclong. Sama sekali bukan. Ini tentang bikin sesuatu yang kita sebut Minimum Viable Product atau disingkat MVP. Nah, kata kuncinya di sini adalah pembelajaran yang tervalidasi. Tujuannya adalah dapat ilmu sebanyak-banyaknya dari pasar dengan usaha seminimum mungkin. Jadi MVP itu bukan berarti produk yang jelek atau asal-asalan ya. Bukan, anggap aja ini alat tercepat buat kita mulai belajar. Beneran nggak sih orang butuh ini? MVP yang bakal jawab pertanyaan itu. Biar kebayang, kita pakai contoh lokal di Lombok ya. Cara lama, cara jadul nih, Anda langsung keluarin ratusan juta bangun coffee shop keren di Senggigi. Modalnya asumsi pasti turis suka. Nah, cara Lean beda banget. Kita mulai dengan gerobak kopi simple aja dulu. Modalnya kecil, risikonya kecil. Tapi kita bisa langsung tes, lokasinya pas nggak, menunya disukain nggak, harganya gimana. Lihat kan, kita menukar risiko besar dengan pembelajaran cepat. Dan ingat, MVP itu nggak harus aplikasi canggih loh. Lihat deh contoh-contoh ini. Mau bikin platform booking tour buat desa wisata di Lombok, pakai Google Form sama nomor WhatsApp aja cukup buat mulai. Mau bikin jasa antar makanan buat UMKM lokal, terima pesanan manual aja dulu lewat WA. Mau jual sambal khas Lombok, bikin aja dulu 50 botol, terus jual di Instagram. Tujuannya selalu sama, dapat feedback beneran sebelum keluar modal gede. Oke, cukup ya teorinya. Sekarang kita lihat gimana semua ini jalan di dunia nyata. Kita bakal bedah studi kasus lokal, beneran, dari Lombok. Biar kita lihat langsung prosesnya dari hipotesis awal sampai ke sebuah keputusan krusial yang namanya pivot. Jadi, ada sebuah startup punya ide nih, bikin minuman herbal Lombok. Bahannya lokal semua, jahe, kunyit, madu hutan. Nah, hipotesis atau asumsi mereka simple. Turis-turis di Lombok pasti suka minuman sehat yang otentik kayak gini.
Kerennya, mereka nggak langsung bangun pabrik atau sewa ruko. Enggak, mereka bikin MVP-nya. Minuman herbal itu dikemas dalam botol simple. Terus gimana? Mereka langsung turun ke lapangan, jual langsung ke target pasar mereka di Pantai Senggigi dan Gili Trawangan. Tujuannya? Dapetin data beneran. Dan ini hasilnya. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baiknya, 70% pembeli suka banget sama rasanya. Artinya, hipotesis soal produknya terbukti benar. Orang suka minumannya. Tapi, ada tapinya nih. 40% merasa harganya kemahalan buat ukuran segitu. Nah, ini artinya hipotesis soal nilai, yaitu keyakinan bahwa orang mau bayar mahal, ternyata salah. Ini momen belajar yang luar biasa penting. Nah, lihat data kayak gitu, terus mereka harus gimana? Menyerah? Batalin bisnisnya? Tentu enggak. Disinilah konsep pivot berperan. Penting banget buat diingat. Pivot itu bukan tanda kegagalan. Sama sekali bukan. Ini adalah koreksi arah, sebuah langkah cerdas yang diambil berdasarkan data. Tim startup ini pinter. Mereka nggak lihat keluhan harga itu sebagai kiamat. Justru, mereka melihatnya sebagai petunjuk berharga dari pasar. Jadi, keputusan mereka, pivot. Mereka mengubah elemen kunci dari strategi mereka. Jadi, apa persisnya yang mereka ubah? Kita lihat perbandingannya. Sebelum pivot, botolnya besar, harganya premium. Setelah pivot, mereka nggak ganti produk intinya. Minumannya tetap sama enaknya. Tapi mereka ubah ukuran botolnya jadi lebih kecil dan harganya jadi lebih terjangkau. Ini pivot yang cerdas karena langsung menjawab data yang mereka dapat dari pasar. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, kenapa Anda harus peduli sama Lean Startup? Simpelnya begini, metode ini mengurangi risiko gagal. Metode ini memaksa Anda buat benar-benar dengerin pelanggan. Metode ini menghemat aset paling berharga Anda, waktu dan uang. Dan pada akhirnya, ini bikin Anda bisa berinovasi jauh lebih cepat. Pada akhirnya, semua yang kita bahas ini bukan cuma soal proses atau taktik bisnis loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal mendefinisikan ulang apa sih sebenarnya tugas seorang entrepreneur itu. Ini dia pesan utamanya dan tolong banget diingat. Entrepreneur yang sukses itu bukan mereka yang punya ide paling brilian dari awal. Bukan, tapi mereka yang paling cepat belajar dari pasar. Pasar itu selalu jujur. Dia akan kasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tugas kita, dengerin dan bergerak lebih cepat dari yang lain. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu tantangan. Lain kali Anda punya ide bisnis baru, jangan tanya ke diri sendiri atau ke teman, ide gue bagus nggak sih? Stop. Ganti pertanyaannya jadi ini. Apa cara paling cepat dan paling murah buat ngetes ide ini? Gimana caranya Anda bisa menguji asumsi terbesar Anda minggu ini juga, bukan nunggu tahun depan? Nah, mindset itulah yang akan membawa Anda dari sekedar punya ide menjadi bisnis yang tervalidasi.